Melihat fenomena itu Pak Iswandi kan sebagai seorang laki-laki Pak, banyak sekali mohon maaf kayak wanita-wanita sekarang itu ingin menikah tapi tidak mau punya anak. Nah, itu menurut Pak Wandi sendiri sebagai laki-laki itu seperti apa? Ya. Maksudnya kanker payudaranya itu resikonya dia lebih besar daripada yang bisa menyusui. Oke. Gitu. Yep. Terus kemudian lagi seorang ibu yang tidak pernah melahirkan secara alami itu pun nggak akan sama dengan yang sesar. Iya. Artinya banyak sekali fenomena-fenomena ini loh Pak Bu, yang saya maksud bahwa itu menurut saya sudah ekstrim. Ini ada yang lebih ekstrim, child free, tidak mau punya anak. Padahal seperti yang Pak Iswandi sebutkan bahwa yang namanya keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Bahkan di dalam pembangunan keluarga itu tiap keluarga itu ada stratanya. Ada prasejahtera, kemudian sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 sampai 3 plus ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi barengan dengan saya di episode kali ini di KNPI Talk bersama saya Abbas Uki. Mengingat banyak sekali fenomena-fenomena child free, yang mana fenomena ini lagi tren di kalangan kita ya, bahkan di kalangan pemuda yang mau menikah, bahwa kebebasan, merasa bahwa kalau punya anak itu suatu penderitaan, suatu permasalahan, bahwa anak itu mengandung masalah. Nah, untuk itu kawan-kawan pemuda dan cah yang ada di Indonesia yang lagi melihat ini podcast KNPI Talk, kita akan mendatangkan khusus narasumber yang mengerti di bidangnya terkait bagaimana fenomena child free ini. Tidak lain tidak bukan adalah suami istri ya dari Dinas P3A P2KB Kota Kediri. Ada Pak Iswandi dan juga Ibu Emi. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Luar biasa. Selamat malam Pak Iswandi. Ya, sehat? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak perjalanannya menuju KNPI Talk Kediri? Alhamdulillah. Lumayan akhirnya adem. Oke. Bu, Pak, terkait DP3 nih di Kota Kediri, apa sih sebenarnya yang ditangani DP3 itu? Ya, untuk DP3 P2KB ini yang ditangani adalah masalah kependudukan, ya, kemudian perlindungan anak, kemudian pembangunan keluarga, ya, termasuk keluarga berencana ada di dalamnya. Ya. Untuk fenomena child free ini karena memang unsur keluarga ini ya, ini terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kalau tanpa anak ya, child itu anak, free itu bebas, itu tidak ada anak. Jadi yang nggak lengkap ini kalau keluarga ini. Padahal keluarga itu unsurnya ada bapak, ada ibu, ada anak. Betul. Jadi untuk DP3 P2KB ini mengatur kelahiran. Kenapa kok 2 anak lebih sehat? Ya. Karena nanti pengganti dari orang tua kan bapak ibu. Kalau anaknya 2, berarti kan zero growth, pertumbuhan 0. Ya. Jadi nanti ekonomi meningkat itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi kalau pertumbuhannya lebih tinggi, banyak ekonomi meningkat habis untuk beli beras ya, untuk dikonsumsi ya, bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Apalagi zaman sekarang itu ya Pak ya, zaman itu bukan hanya untuk makan aja ya. Banyak kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan lainnya yang memang harus terpenuhi. Contoh kayak zaman sekarang betul, kayak pendidikan. Kalau zaman dulu kan pendidikan hanya SMP, SD udah beres. Sekarang kayak SMA itu masih kurang. Paling tidak harus sarjana minimal sarjana. Dulu makan kenyang, sekarang pulsa juga. Nah, artinya banyak sekali kebutuhan, bukan hanya sekedar makan ya Pak Iswandi ya. Nah, Bu Emi nih sebagai perempuan nih kan, mohon maaf nih ya, seorang ibu itu kalau punya anak bisa mengandung itu sangat
bahagianya luar biasa. Apalagi seorang wanita itu tidak bisa dikatakan seorang ibu kalau beliau itu tidak mengandung. Mohon maaf. Benar. Nah, terus pandangan jenengan pribadi melihat fenomena yang bahwa banyak wanita-wanita karir itu kayak nggak mau lah punya anak gitu. Pripun? Iya. Ada pengalaman pribadi nih Mas. Saya Yes. cerita dulu ya. Oke. Gitu ya. Ini siapkan tisu boleh ya? Takutnya nanti meneteskan air mata. Jadi kami itu kebetulan ini cerita ini berarti nostalgia. Iya. Lah, Ketika kami itu ketemu itu istilahnya Podora Payu nih. iya. Ini cerita guys, nostalgia karena beliau ini kebetulan di pekerjaan yang sama, kantor yang sama, suami istri. Nah, ini enaknya keindahan dunia ini. Iya. Jadi gini, waktu itu karena kita otomatis ada ikatan dinas sehingga kita mundur dulu. Jadi tidak bisa langsung ketika sudah dapat pekerjaan kan biasanya kita kalau sudah mapan terus oke lah ayo kita nikah. Yeah. Gitu. Tapi tidak bisa. Jadi kita nunggu setelah ikatan itu lepas baru kita menikah dan kemudian ini akibatnya kita menikah usia 28 ya Bu ya. Okay. 28. Jadi saat itu kita sudah berencana paling tidak nanti usia 30 kita sudah ada anak satu gitu. Okay. Nah ternyata Allah menghendaki lain gitu. Yeah. Ternyata ketika saya hamil, setelah menikah hamil itu keguguran. Itu loh saya nangis, nangis karena kok nggak langsung jadi gitu, gitu. Jadi sama ibu ya Bu masih panjang waktumu nggak usah nangis gitu, tapi nggak bisa gitu. Jadi saya pikir kalau yang fenomena ini tentu ada permasalahan di belakang. Kenapa beliau ini, para wanita-wanita ini atau pasangan-pasangan muda ini mengambil keputusan yang sangat jauh dari fitrahnya. Yeah. Kalau dari kita, tentunya kami ini beragama Islam ya, itu sudah fitrah dari Allah bahwa kita itu di sini tuh khalifah. Jadi kita itu istilahnya nanti yang merawat bumi ini gitu. Betul. Jadi beranak pinak, beramal, beribadah, berusaha untuk yang terbaik untuk bumi ini seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, ada fenomena ini, pasti ada yang latar belakangnya. Bisa jadi karena dia mungkin kecewa dengan dulu keluarganya, bisa jadi karena tuntutan lingkungannya yang mengharuskan dia, aduh aku sudah nggak ada waktu. Karena kalau di kota besar ini kan muncul, kalau nggak salah di kota besar. Iya, banyak di kota besar. Itu khususnya kayak keluarga-keluarga atau wanita berkarir gitu kan. Karena tuntutan persaingan di suatu perusahaan, dia bekerja, bahwa waktunya untuk dia harus berumah tangga, mempunyai anak itu kan harus menyisihkan waktu tersendiri. Betul. Seperti itu. Ini saja saya punya adik itu kerja di bank. Iya. Waktunya pulang itu jam 10 malam itu baru pulang. Iya. Perempuan itu. Makanya sampai suaminya sempat pernah disuruh keluar. Adik sudahlah keluar aja. Karena dia takut di kota besar untuk menitipkan anak kepada pengasuhan orang lain itu sangat rawan sekali. Betul. Terjadi kadang-kadang terjadi ini ya semacam KDRT. Iya, KDRT, pelecehan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya kira untuk yang di kota besar karena hubungan individu lebih besar, sehingga orang tua biasanya kalau anaknya sudah menikah biasanya dia sudah lepas tangan. Betul. Lain dengan kita. Kita masih orang Jawa, apalagi tinggal di desa-desa, di pelosok daerah-daerah Bu ya. Ada sebutan untuk mbak itu tinggal tambah. Iya, mbak gua tambah, mbok gua tombok. Seperti itu. Jadi masih diuntungkan kita. Jadi orang tua itu masih istilahnya membantu anak karena dia merasa itu cucu itu katanya kan kalau orang eyang itu lebih cinta kepada cucunya ketimbang anak. Betul. Itu di negara kita seperti itu. Kadang orang tua dapat apa kita anaknya mau nyicipin aja, jangan putuku durung. Nah, kadang seperti itu Bu ya. Ini real nyata di kehidupan kita. Pokoknya buat kita yang di daerah-daerah seperti itu. Nah, Pak Iswandi sendiri Pak melihat fenomena itu Pak Iswandi kan sebagai seorang laki-laki Pak. Banyak sekali mohon maaf kayak wanita-wanita sekarang itu
ingin menikah tapi tidak mau punya anak. Nah, itu menurut Pak Wandi sendiri sebagai laki-laki itu seperti apa? Ya, itu anak itu ya, kita sebagai hidup di dunia ini kalau menurut sebagai agama kita, agama Islam ini ya, justru generasi penerus kita nanti ya, yang sampai kita meninggal itu doanya yang bisa dikabulkan ya, bisa mintakan ampun pada kita ini ya anak ini ya, betul. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua ini. Begitu kita tua ya kita hubungi terus ini ya anak kita ini ya, yang kita curhat dan sebagainya itu anak ini. Ya kita punya anak, mendapatkan anak, tapi ya harus dikontrol, jangan banyak-banyak, jangan kerep-kerep ini. Tapi Pak Iswandi sendiri ini sebagai seorang ayah ya, seorang laki-laki, setuju nggak sih Pak bahwa anak itu sebuah permasalahan? Oh iya betul. Kalau anak terlalu banyak, masalahnya ya banyak. Makanya jaraknya itu penting ini, diatur kelahirannya itu. Minimal 3 tahun ini ya. Kalau ngerjel ke 9, betul. 1 tahun punya adik, waduh. Kasihan juga anaknya ya Pak ya. Artinya kasih sayangnya itu terbagi gitu kan. Memberi hasil itu yang bagus sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, betul. 2 tahun semula. Tapi kalau 1 tahun punya adik. Nah, berbagi. Anaknya juga. Iya. Nakal artinya. Iya, benar. Sayangnya dibagi Iya. mau. Dia belum habis menyusuinya, masih 1 tahun harus dilepas. Iya. Paling tidak ada program lah juga seperti itu ya Pak, yang sudah dilakukan oleh jarak kelahiran diatur. Ya itu jumlah anak ideal memang 2. Kenapa 2? Karena untuk pengganti orang tuanya. Iya. Nah, kalau nanti anaknya 2, bapaknya 2, kan nanti semua orang Indonesia anaknya 2, berarti pertumbuhan 0 nanti. Zero growth. Pertumbuhan 0. Oke. Nanti kalau ekonomi tumbuh, misalkan 7% naik gitu ya ekonomi, itu bisa dinikmati untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, misalkan untuk kesejahteraan, kemudian untuk membangun kota, membangun taman. Tapi kalau ekonomi meningkat sama dengan penduduk meningkat, ya habis untuk beli beras, habis untuk dikonsumsi gitu. Akhirnya seperti kayak di negara India, saking banyaknya ya, kemiskinan merajalela semacam itu ya. Nah, sama Bu Emi sama Pak Iswandi, kan saya pemuda nih, melihat fenomena ini ya sangat riskan ya. Maksudnya apalagi buat kami ini para sosial yang sibuk mengurusi orang lain, bahkan kita terjun seneng sama anak-anak dan sebagainya. Kami mendengar fenomena ini, child free ini bukan hanya child free. Dulu saya pernah dengar fenomena bahwa ada yang ingin punya anak, tetapi tidak mau mengandung. Nah, contoh kayak lewat bayi tabung. Nah, padahal bayi tabung ini dikhususkan bagi mereka-mereka mungkin mohon maaf yang tidak bisa normal seperti ibu-ibu biasanya. Ada lagi fenomena mau melahirkan tapi tidak mau secara alami. Harus sesar, semuanya sesar, padahal normal, bisa normal. Nah, semacam itu. Nah, itu bagaimana menurut jenengan? Kalau ini hubungannya sama kesehatan. Kesehatan ya. Ini saya juga sempat bertanya-tanya apakah mereka itu juga tidak pernah baca. Nah, itu. Jadi beberapa kasus itu sebenarnya sesuatu yang sudah fitrah. Itu tentunya yang di atas itu sudah setting bahwa itu nanti itu kemanfaatannya lebih besar daripada mudaratnya. Iya, betul. Ya. Contoh itu seperti ibu yang tidak pernah menyusui, wanita yang tidak menyusui itu payudara, maksudnya kanker payudaranya itu resikonya dia lebih besar daripada yang bisa menyusui. Oke. Gitu. Yep. Terus kemudian lagi seorang ibu yang tidak pernah melahirkan secara alami itu pun nggak akan sama dengan yang sesar. Karena anak dengan apa ya istilahnya dilahirkan diambil langsung sesar itu nggak ada istilahnya apa ya, refleks ininya ya, refleks tekanan dikeluarkan itu ternyata secara kedokteran itu ada sendiri, ada nilai plusnya sendiri. Terkadang orang Jawa itu juga bilang kalau lahir nggak normal itu bukan seorang ibu karena nggak ngeden gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Maksudnya bukan berarti sesar itu dilarang, nggak, maksud saya kalau bisa normal kenapa? Kan sesar itu kan bagi orang-orang yang mohon maaf ingin normal nggak bisa. Kayak bayi tabung dikhususkan bagi mereka yang ingin punya anak alami, normal nggak bisa. Yang jelas itu takutnya itu loh hilang kecantikan. Oh. Terus ya nggak mau ribet ini apa istilahnya
sebenarnya itu ketika mereka itu menghitung-hitung itu salah juga. Iya. Padahal sebenarnya ketika melahirkan normal, kembali proses sel untuk kembali utuh itu kembali sehat itu lebih cepat daripada yang Iya. sesar. Sebenarnya Betul. seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali Iya. kepada yang Iya. Artinya banyak sekali fenomena-fenomena ini loh Pak Bu, yang saya maksud bahwa itu menurut saya sudah ekstrim. Ini ada yang lebih ekstrim, child free, tidak mau punya anak. Padahal seperti yang Pak Iswandi sebutkan bahwa yang namanya keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau cuma ayah ibu namanya suami istri, bukan keluarga kan gitu. Nah, apa yang nggak dipikirkan itu nanti dia itu nanti masa tuanya gimana? Apa dia nanti langsung di panti asuhan? nah itu merepotkan orang lain lagi ya kan. Pak, Bu, tapi Pak Iswandi dan juga Pak Bu Emi nih, terkait hal ini dari DP3 sendiri itu ada penanganan tersendiri atau mungkin penyuluhan ke pelosok-pelosok atau mungkin bagaimana perannya untuk memerangi hal ini? Ya, betul. Untuk kami di dinas kami itu ada 3 balai penyuluhan. Tiap kecamatan ada balai penyuluhannya. Kalau di Mojoroto itu ada balai penyuluhan di tempatnya di Kelurahan Lirboyo. Kalau di kecamatan kota di Kelurahan Manisenggo. Kemudian di pesantren itu ada balai penyuluhan yang ada di Kelurahan Bangsal. Itu nanti posnya di sana, itu tempat penyuluh KB. Itu setiap hari pos di sana dan memberi edukasi kepada masyarakat. Ya. Terutama untuk child free ini ya, ini termasuk fenomena negara maju ini ya, negara maju, sehingga untuk karena persaingan dan sebagainya, sehingga minat untuk punya anak itu menurun tipis ya. Padahal penting ini untuk keseimbangan kependudukan. Kalau nanti generasi yang dilahirkan itu berkurang drastis, dan ini terlalu banyak yang usia tua, ini dependensi rasio ini akan mempengaruhi ekonomi. Kalau yang di usia yang tua yang nggak produktif lebih tinggi daripada yang produktif, dan ini ekonomi akan terpengaruh. Karena beban ketergantungan ini seharusnya yang bekerja itu lebih tinggi usia produktif ini daripada yang tidak bekerja. Itu termasuk yang lansia ini yang ditanggung nanti secara ekonomi itu oleh generasi yang produktif, yang seimbang yang betul yang. Oke, baik Pak Iswandi dan juga BM ini. Ini kita tahu di Kota Kediri adakah fenomena child free itu kan bisa kita ukur atau kita lihat dari data angka kelahiran, ibu yang hamil dan sebagainya. Di Kota Kediri sendiri ini terkait data itu gimana Bu? Apakah setiap tahunnya itu meningkat atau menurun atau bahkan hanya stuck? Kalau saya sih sampai dengan sekarang ya, malah justru saya informasi justru dari di luar Kota Kediri. Oke. Ya, malah kalau yang sedang marak di Kota Kediri, kebetulan kita itu setiap bulan itu mengumpulkan data dari KUA. Itu yang banyak itu malah justru ini nikah di istilahnya belum waktunya. Jadi istilahnya hamil dulu. Akhirnya terpaksa dia harus menikah. Jadi, atau istilahnya pernikahan dini. Artinya yang sudah cukup usia tidak mau punya anak, yang anak-anak ingin punya anak. Jangan sudah kebalik lah ya. Untuk menikah sudah. Nah itu. Masya Allah. Jadi mungkin kalau ini kebetulan kita juga punya kepala Pasto, BKKBN itu untuk fenomena ini mungkin masih 50 tahun lah untuk Indonesia sebetulnya ya seperti itu, karena keinginan untuk punya anak itu masih besar di Indonesia. Iya, jadi dari prediksinya apa? Dari setahun pernikahan itu hampir 90% itu mesti awal tahun itu sudah hamil. Berarti kan maksud saya mungkin ini juga nggak lepas dari sisi agama mungkin. Karena dari agama kita namanya keluarga atau namanya itu tadi yang dari awal saya sebut bahwa kita itu adalah penerus suatu generasi. Jadi ketika
melalui tahap-tahap itu, ketika itu harus masuk kepada jenjang pernikahan, yang itu harus dilalui. Dan itu tentunya sudah ada istilahnya harus bagaimana nanti keturunan saya, itu saya kira mengalir saja. Baik. Ini mohon maaf Bu, saya bertanya ini mumpung ketemu jenengan, ini ingin saya tanyakan. Kan fenomena child free ini banyak orang tua itu tidak menginginkan anak. Nah, ini kan sebenarnya yang diinginkan BKKBN kan, bahwa setiap keluarga itu harus KB, jangan sampai banyak anak, 2 anak cukup. Nah, ini bukan hanya 2 anak, tapi nggak mau punya anak kan harusnya dikasih apresiasi, senang kan, surprise kan, artinya kan sukses gitu loh, iya kan? Mohon maaf ini saya tanyakan, dari jenengan sendiri tanggapannya gimana Bu? Iya, untuk penduduk itu bukan karena apa itu, yang bagusnya adalah imbang. Pertumbuhan tentunya tetap, jadi stabil itu yang stabil, yang bagus itu. Jadi kalau misalkan meninggal 2, ada pengganti 2 itu berarti stabil pengganti itu. Tapi kalau sampai berkurang, kalau banyak yang child free, kalau berkurang nanti angkatan kerja bagaimana ini? Generasi penerus ini yang sudah disiapkan nanti yang bekerja ini mungkin berkurang. Nah, ini ekonomi akan sangat terpengaruh juga. Artinya kalau kelebihan penduduk juga terpengaruh, kalau penduduknya berkurang pun juga berpengaruh. Siapa? Bisa saya tambahkan? Itu begini. Program kami itu tidak hanya kuantitas Mas. Jadi kan jenengan disebutkan lek berkurang kan malah aku menikah segala. Itu kan yang ditekan maksud saya gitu ya. Kita nggak perlu bio-bio ini yang kadang-kadang bikin peka masyarakat. Iya, orang awam Bu ya. Orang awam tuh kan sudah di KKBN si urusannya si kondom, kontrasepsi, kali hamil, kali mentang, harus steril bagi yang ini. Itu salah. Dari kita itu punya kesimpulan. Jadi satu itu kuantitas dan kualitas. Kualitas itu apa? Bahwa ketika keluarga itu sudah ideal dalam jumlah, maka harus ada kualitas. Kualitas di sini kita itu juga punya program-program ketahanan keluarga. Ada Tribina, Bina Balita, Bina Remaja. Nah, termasuk yang kasus child free ini tentunya kita nanti masuk di Bina Remaja. Jadi harapkan orang tua itu mendampingi remajanya, jangan sampai dia termasuk itu tadi memiliki pandangan yang ternyata jauh dari fitrahnya, seperti itu. Kemudian ada Bina Lansia juga, kemudian kita juga ada OPPKA, kemudian ada PIKR, kumpulannya itu remaja-remaja yang sebaya, mungkin bisa kalau sulit curhat dengan orang tua, bisa dia antar sebayanya, seperti itu. Jadi saya kira dari kami itu berterima kasih ada media seperti ini, podcast KNP itu. Jadi kita semakin dikenal. Itu selama ini taunya itu kalau sudah nyebut KB mesti urusannya mesti kudu sak ini gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak aturan. Di dalamnya ternyata kan banyak yang kita. Jadi termasuk ini kita menarik. Jadi Bapak Kepala BKKBN Pusat pun Pak Hasto itu sudah komentar itu. Kita nggak senang itu, malah justru ini permasalahan buat kita. Bahwa hal itu jangan sampai disalah mengertikan. Jadi program kita itu bukannya ini termasuk menghalalkan itu gitu. Istilahnya kan seperti menghalalkan gitu. Artinya memprogram memprogram keluarga bahwa kita tuh namanya keluarga harus punya anak, tetapi jangan juga terlalu banyak melihat kemampuan kita, ekonomi kita ideal gitu ya. Jadi ketika wanita menikah pertama yang ideal umur 21. Dari kita disarankan seperti itu. Bapaknya, laki-lakinya calon bapak 25. Dan ketika usia sudah 35 kalau bisa sudah tidak hamil lagi. Harapannya apa? Ini yang normal resiko gitu. Tahu kalau yang mungkin menikahnya telat itu lain cerita gitu loh maksudnya. Nah, setelah 35 monggo silahkan berprestasi, maksudnya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi untuk ngurusi anak kecil sudah selesai gitu. Itu Mas salah satunya. Bu, terkait yang namanya
program 2 anak cukup di kota Kediri sendiri itu untuk jumlah anak rata-rata per keluarga itu berapa Bu? Ya. Kalau sekarang bukan 2 anak cukup Mas, sekarang 2 anak lebih sehat. Oh 2 anak lebih sehat. Akhirnya kalau 2 anak sudah sehat nambah lagi bisa. Usianya sudah di atas 35, risiko tinggi. Nah itu resiko tinggi. Artinya untuk kesehatan si anak sendiri juga seperti itu Bu ya, setahu saya ya. Kalau orang tuanya itu di Al-Quran pun juga Iya. sudah disebutkan kalau sudah 2 tahun itu kan sudah iya lanjutannya. betul. Iya. Artinya kurang usia. Menyusui 2 tahun. Sampai 2 tahun seperti itu. Tapi rata-rata sekarang itu orang tua itu jarang Bu yang mau menyusui anak sapi gitu. Iya, Iya kan? Yang sekarang ini sedang termasuk kami. Iya. Jadi kebetulan kan kalau di kota Kediri kita juga harus berterima kasih lah kepada kepedulian dari Bapak Wali Kota dan Ibu Bu Betul, Bu V. Sampai ke bawah-bawah Bu ya. Iya, termasuk ikut berupaya agar ibu itu jangan sampai lepas menyusui putra-putrinya Iya. gitu. Jadi kalau bisa ketika sampai 6 bulan ya harus eksklusif. Betul. Dan kemudian dipenuhi sampai dengan 2 tahun. Iya sih. Saya mengalami sendiri bahwa memang benar-benar dari Dinas DP 3 dan juga Bu Wali itu benar-benar turun ke bawah karena keluarga besar saya punya kakak 40 tahun ke atas itu hamil. Jadi merentan kan Bu ya. Iya, Rentan benar. syarat akan rentan itu memang betul sekali pemirsa saya bahwa kalau di atas usia yang sudah disarankan itu sangat-sangat berberesiko. Saya melihat sendiri emang benar gitu. Jadi butuh pendampingan secara psikisnya, apanya segala macam itu emang benar. Jadi memang program itu penting ya Bu ya. Betul, asal masyarakat tahu. Betul. Salah satu seperti ini tadi. Iya. Masyarakat tahu. Ya, artinya salah kalau bahwa anak itu memang masalah. Gak punya anak aja masalah. Mungkin lebih gini deh, gak di masalah. Sebenarnya kalau kita sebut itu fitnah ya istilahnya. Anak itu fitnah, istri juga fitnah. Maksudnya apa? Cobaan bagi seorang bapak dalam keluarga itu mesti ada yang goda. Betul. Jadi bukan masalah tapi menggoda. Iya. Jadi namanya anak kan ya mesti tumbuh dengan lingkungannya, dia mungkin terpengaruh dengan lingkungannya. Dan ini menjadi tantangan orang tua untuk selalu mendampingi. Jangankan nggak punya anak Bu ya. Saya aja yang nggak punya anak, nggak punya istri aja juga bermasalah. Masalah apa? Ya pulang, yang belian nggak ada ya kan. Itu semuanya sebenarnya serba masalah sebenarnya. Tinggal Iya kan maksud saya bahwa kita kalau siap hidup di dunia kan pasti penuh masalah. Iya kan bukan seperti itu kan? Iya kan? Seperti yang Bu Emi bilang bahwa semuanya itu sebenarnya anak itu dianggap masalah ya masalah, dianggap enggak ujian. Iya, Nah, benar. jangan dijadikan alasan bahwa anak itu sumber masalah. Kita nggak punya anak pun juga masalah. Iya. Ketika kita sakit, nggak ada orang siapa? Iya. Nah itu artinya. Tapi menurut Pak Iswandi sendiri nih Pak terkait fenomena child free. Ini kan harusnya bersyukur ya sebagai laki-laki, apalagi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Kan yang dinafkahi cuma istri saja, nggak anak Pak. Nggak repot-repot ya. Nah, nggak repot-repot. Artinya nggak ada yang reweli, dan itu yang di bodinya istrinya itu masih oke, kan gitu harusnya. Iya. Jenengan sebagai laki-laki sendiri betul Pak? Kalau saya misalnya bekerja itu, yang saya bawakan oleh-oleh kan ya untuk istri dan anak. Nah itu. Kalau hanya satu, ini kurang lengkap ini ya, kurang lengkap ini. Maka butuh apalagi kalau istri bekerja, yang di rumah nanti kalau nggak ada anak, ini repot ini kita. Padahal kita bekerja itu mesti pulang dan besok mana anak saya, harus gitu ya. Masih anak kecil itu hiburan sekali tuh, kita payah bekerja begitu. Lihat anak, ngundang anak itu langsung hilang payah. Hai guys, ini aku lagi makan namanya Lidi Yoi. Ini camilan cocok untuk nongkrong sama keluarga, sama teman, sama sahabat dan sebagainya. Lidi Yoi ini banyak rasa. Ada rasa seblak, terus yang aku makan ini pedas daun jeruk, ada juga rasa original dan juga yang suka pedas. Ini ada rasa pedas Yoi. So, nikmatin
Mi Lidi Yogi. Apa fenomena ini menurut Bu Emi sendiri terjadi kira-kira karena apa Bu? Apakah memang karena hak asasi perempuan itu disetarakan atau mungkin sekarang perempuan tuh banyak sekali yang berkarir diizinkan dan sebagainya? Apakah itu yang menyebabkan landasan dasarnya? Atau mungkin seperti yang Bu Emi bilang bahwa mungkin ada rekam jejak dulunya dia diperlakukan mungkin oleh keluarga akhirnya traumatis yang akhirnya bersifat massal atau bagaimana? Bisa jadi banyak sisi kalau saya melihat ya. Tapi kalau dari sisi awal keluarnya munculnya fenomena ini di barat, saya kira lebih kepada saya kira mungkin untuk ideologinya mungkin nggak sama dengan kita. Jadi kalau kita itu masih ada sisi agamanya ya. Jadi ketika ini muncul sesuatu yang mengecewakan, tapi ada penyeimbang di agama di sini. Nah, jadi akhirnya tidak akan muncul yang aneh-aneh. Nah, karena ketika ini muncul di barat, saya yakin itu lebih kepada individunya yang besar. Jadi egonya, keinginannya untuk diakui, terekspos, jadi gak kepengen istilahnya dirusui itu. Nah, ditunjang lagi dengan persaingan dari sisi pekerjaan. Kemudian kalau saya dengar itu kalau di sana itu kan harus segera on time. Ketika ada karyawan yang tidak, ini kan langsung digeser gitu. Itu saya kira juga menimbulkan stres. Dan orang kalau sudah stres gitu akhirnya bisa jadi mengambil keputusan untuk sesuatu yang mungkin belum tentu itu baik buat dirinya. Terutama yang wanita, dan kelihatannya ini juga pendidikan juga. SDM ya. Cara berpikirnya, kemudian mereka sudah kalau di barat kan memang mutlak ya, kesejajarannya itu mutlak dari sisi istilahnya antara kamu dan aku ini sudah sama. Gitu. Jadi ketika kalau saya melihat di podcastnya itu di kita itu ya, si kita itu saya melihat yang sosok laki-lakinya kan nggak begitu banyak bicara. Pendiam gitu. Nah, saya melihat jadi dominan di wanitanya. Bahkan di Indonesia artis setahu saya juga bilang seperti itu kayak anak itu masalah nih dan sebagainya. Itu stres. Nah, artinya gini Pak Ismail juga Bu Emi, kan mohon maaf ini Indonesia budaya kita kan budaya latah. Terkadang itu ikut trennya ini, kalau nggak ikut tren ketinggalan, merasa seperti itu. Nah, untuk mencegah terjadinya di Indonesia khususnya di Kota Kediri, langkah dari penyuluh KB ini untuk fenomena child free itu seperti apa? Penguatan ini lembaga keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu kan ada itu. Untuk fungsi reproduksi itu kan ada. Untuk butuh anak, nanti kita untuk mendidik anak dan sebagainya kan ada. BKKBN itu punya 8 fungsi keluarga. Apa aja Bu itu? Pertama itu agama. Jadi agama. Nomor satu. Budaya. Cinta kasih. Reproduksi. Nah, ini reproduksi. Sosialisasi pendidikan. Kayaknya ya kompleks ya sebenarnya ya. Pelestarian lingkungan itu. Luar biasa. Ekonomi itu juga. Yang kita sosialisasikan agar masyarakat itu memahami bahwa mereka itu sebenarnya dituntut harus punya untuk mendapatkan keluarga yang berkualitas. Itu 8 fungsi itu. Jangan ekonomi saja, kalau ekonomi ya nanti persaingan itu artinya ada punya anak dan padahal kan keluarga butuh fungsi reproduksi untuk melangsungkan keturunan. Dan ini kalau sudah kita tua ini siapa nanti kita yang curahan hati kita nanti siapa? Bu, mohon maaf, ini dari penyuluh KB ini misalkan saya terbawa oleh tren yang child free tadi. Saya ingin menikah tapi tidak mau punya anak. Tapi antara hati dan pikiran itu kayak masih
kita tuh kalau nggak punya anak gimana ya? Itu kira-kira kalau saya datang di penyuluh KB itu bisa nggak sekedar kita tuh berdiskusi, ngobrol supaya langkah kami ke depan itu kayak semacam kita diskusi atau psikolog gitu. Ya, kita sudah menyediakan balai itu, 3 balai itu, tiap per kecamatan sudah ada. Mungkin kita lihat ya, Mas Abbas, bahwa kita itu ada yang sasarannya itu dari keluarga remajanya, itu yang BKR-nya. Tapi kalau mungkin orang tuanya mungkin sibuk sama sibuknya, kita juga punya Pok Tani ini Big Air. Jadi di sini itu kumpulannya remaja-remaja. Jadi biar menjembatani kalau orang remaja ini sulit komunikasi dengan orang tuanya. Jadi antara sebaya saling ada istilah pendidik sebaya. Satu kita latih, kemudian dia akan menularkan ke yang lain. Pendidik sebaya. Jadi cara bicaranya kan lebih bisa enakan gitu. Bukan orang tua ngandani gini. Kalau kita sudah generasi tua dengan anak remaja kan ada jarak generasi. Tapi kalau sama remaja, satu generasi lebih enak. Nah, salah satunya menjadi orang tua itu kan kita tahu ya, yang namanya orang tua itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Betul. Apalagi kalau kita punya anak yang sudah menginjak remaja, dewasa itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari penyuluh KB sendiri, apakah sudah sering melakukan penyuluhan atau pelatihan mungkin terkait parenting di Kota Kediri ini? Mungkin seperti apa? Kalau itu ada bina keluarga remaja. Bagi orang tua yang punya anak balita itu namanya dikumpulkan, kita bentuk bina keluarga balita. Kalau anaknya remaja, bina keluarga remaja. Jadi dimarahi caranya untuk bersikap arif terhadap remajanya bagaimana? Kan beda tuh. Berarti mungkin salah satunya yang ada di kelurahan saya kebetulan di Pakunden itu ada ramah anak kalau nggak salah. Kampung ramah anak. Kalau ramah anak itu programnya di salah satu bidang di kami. Gitu. Gitu ya. Sampai lansia itu juga ada. Jadi keluarga punya lansia nanti dikumpulkan. Saling satu kolaborasi. Keluarga lansia, bagaimana bersikap terhadap lansia itu. Karena secara psikologis berbeda. Menghadapi lansia, menghadapi remaja, menghadapi balita itu beda-beda itu. Jadi kita khususkan untuk Artinya penyuluhan KB ini bukan hanya kita kasih penyuluhan dua anak sehat apa itu, ternyata banyak sekali psikolog yang kayak kita diskusi apapun bisa ya. Misalkan kayak mau menikah pun bisa ya. Betul. Bahkan di dalam pembangunan keluarga itu tiap keluarga itu ada stratanya. Ada prasejahtera, kemudian sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 sampai 3+ ini. Yang prasejahtera kita angkat, kira-kira yang menyebabkan kalau bisa kita naikkan ke KS1. KS1 nanti kalau bisa kita naikkan KS2 sampai KS3+ ini. Jadi itu ada ukuran-ukurannya. Nanti kalau kebutuhan dasar itu aja yang bisa dia cukupi, berarti masih prasejahtera. Dan pelayanan ini gratis ya Bu ya? Insya Allah gratis. Jadi tenaga kita itu sudah dibayar pemerintah Pak. Kan yang namanya keluarga ini kan di program kan, yang namanya anak itu. Ini mohon maaf saya tanya lagi ini karena kekepoan saya. Kan ada wanita zaman now itu kan wanita karir lah apalah. Dia tuh ingin menikah tapi tidak ingin keburu-buru punya anak. Bisa nggak konsultasi ke penyuluh KB bahwa aku tuh ingin punya anak tapi kira-kira aku ini masih wanita karir. Mungkin dibanding dulu sekian tahun, nanti tahun sekian itu enaknya punya anak itu kapan itu bisa ya? Bisa itu karena memang kita punya alat untuk menunda kehamilan. Jadi namanya alat kontrasepsi itu bisa untuk menunda kehamilan, bisa untuk mengatur jarak. Kalau sudah punya anak ideal, bisa untuk menghentikan kehamilan. Artinya sebenarnya untuk wanita orang tua yang menikah bahwa mengatasi child free salah satunya sebenarnya ini Pak ya. Mungkin saat ini aku belum siap punya anak. Mungkin kapan? Mengatur nanti. Nanti misalkan dia menikah di bawah usia 20, usia 18 misalkan rentan ya. Dan nanti untuk mengatur kehamilan biar di atas 21 ikut
KB dulu dengan alat kontrasepsi, misalkan 2 tahun gitu KB. Kemudian setelah usia 21 dilepas, dia subur punya anak. Itu sudah dalam keadaan dewasa, pertumbuhannya sudah selesai Mas. Kalau sudah misalkan usia 17 pertumbuhannya belum selesai, ya sudah hamil lah ini bagi dua ini isunya ya. Jadi alat reproduksinya itu yang memang belum matang lah, belum matang. Setelah 21 tahun ke atas sudah pertumbuhannya selesai, dia punya anak dan menyusui. Tapi kalau misalkan usia 17 dia punya anak, pertumbuhannya belum selesai sudah menyusui lagi. Dibagi ini. Betul. Artinya sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan sedemikian rupa Bu ya. Program dan caranya. Cuma kenapa di masyarakat kita itu, apakah maksudnya sampai terjadi fenomenal ini? Apakah penyuluhannya itu kurang atau mungkin cara penyebarluasan banyak masyarakat yang masih sampai detik ini belum mengerti? Itu apakah hanya berhenti di satu oknum itu atau bagaimana? Kan sebenarnya sudah kompleks. Seperti saya sendiri nggak tahu kalau jenengan nggak di sini. Itu maksud saya. Kan seperti itu Pak. Nah, ini apa yang salah gitu maksudnya? Dan komunikasi itu kadang-kadang perlu dibangun ya kayak seperti ini. Nah, komunikasi sering, kemudian kita juga kepada masyarakat juga sering komunikasi. Kadang-kadang kasuistis saja, kemudian kasus yang nyeleneh itu kadang-kadang dihubungkan. Iya betul. Ada satu mungkin yang agak aneh itu, mungkin ada yang termasuk ini yang mungkin ada satu orang yang tidak ingin anak, kemudian dia vokal, dia kenal gitu kan, langsung muncul aja diflorkan, betul. Belum sampai budaya tren lah ya. Tapi secara umum itu kebetulan sekarang ini untuk program pencegahan stunting kan kita bareng-bareng. Itu pendampingannya itu mulai remaja. Ya, jadi remaja itu nanti bagaimana, ketika menikah itu harus bagaimana, itu sudah ada pendampingan seperti itu. Sebelum menikah calon pengantin sudah kita dampingi. Sampai sekian rupa ya Bu. Dan itu pun kerja bareng. Jadi kalau di kelurahan itu TPK. Ya. Jadi di situ ada bidan, ada kader KB, dan kemudian ada PKK. Jadi satu tim itu terdiri dari 3 ini mulai itu. Ya berarti anak yang dilahirkan itu sejak calon pengantin sudah ditata ya? Enggak stunting. Stunting itu berat badan atau ketinggian itu kurang. Kadang-kadang kan belum kayak kerdil gitu ya. Edukasinya kurang. Salah satu Makanya ciri-cirinya. sudah diedukasi sejak calon pengantin. Biar nanti generasi kita tuh yang nantinya kita nggak tahu kan persaingan yang akan datang. Harus lebih baik dari kita sekarang. Betul. Artinya generasi kita harus jauh lebih baik dari segi fisiknya, mentalnya. Nggak tahu nanti persaingan yang akan datang ini kita nggak tahu antar negara itu kayak apa. Betul. Sekarang aja sudah sedemikian rupa ya Bu ya. Nah Pak Iswani dan juga Bu Eni nih, sebelum kita berakhir mungkin bisa disampaikan program-program dari penyuluh KB yang ada di Kota Kediri biar masyarakat Kediri dan sekitarnya tahu ternyata itu penyuluh KB itu ini ada loh, caranya seperti ini. Seperti itu. Monggo silakan. Itu untuk program KB ini kita punya anak itu ya, boleh punya anak tapi harus ditata jumlah kelahirannya, kemudian jarak kelahirannya ini harus ditata, kemudian kita didik dengan baik supaya nanti menjadi generasi yang berkualitas. Betul-betul kita banggakan kalau nanti kita tua ini bisa untuk berkomunikasilah untuk anak kita. Dan kalau kita sudah dalam agama ya, kalau sudah kita meninggal, anak inilah 2 anak ini yang terus mengalir, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ini pahalanya terus mengalir yang bisa kita walaupun kita sudah tidak ada. Mungkin saya tambah, monggo bisa kami persilahkan masyarakat luas. Kami memiliki balai tempat kami bisa ditemui. Dari masing-masing kecamatan itu ada satu balai tempat kami kumpul teman-teman penyuluh. Jadi kami persilahkan di situ silahkan untuk konsultasi apapun itu, tentunya terkait tentang keluarga. Jadi kami
background kami itu memang yang kita sasar itu adalah keluarga. Ketika harapan kami ketika keluarga itu jangan sampai tercacat. Jadi karena keluarga adalah fondasi utama dari suatu negara. Nah, di sini kita ada beberapa program, terutama terkait selain pelayanan KB, kita sekarang juga semuanya serba digratiskan ya, mulai alat kontrasepsi yang paling mudah sampai dengan yang operasi itu insya Allah gratis, dan itu pun masih ada tambahan uang saku buat yang ikut KB. Jadi untuk steril itu kalau nggak salah untuk tahun 2023 dan MOP itu 300.000. Nah, yang masuk yang antarkan dapat juga. Iya, yang antarkan itu juga dapat. Terus kemudian itu untuk KB-nya. Jadi di semua vaskes yang ada di Kota Kediri silahkan ikut melayani dengan mengatakan bahwa kami ingin dilayani dengan alat kontrasepsi yang berasal dari DP3AP2KB. Itu insya Allah gratis. Oke. Sudah gratis dapat sangu. Ya. Baik yang melakukan dan juga pengantar. Ya. Insya Allah kadernya dapat. Artinya bukan uangnya ya Bu ya, itu bonus. Yang paling tidak itu yang paling kita tekan adalah kita mendukung program pemerintah untuk masa depan yang jauh lebih baik seperti itu ya. Nah, saya tambah lagi. Itu tadi untuk pelayanan KB. Yang kedua ini tadi terkait bahasan kita yaitu tentang child free, bahwa keluarga itu tidak hanya kuantitasnya jumlahnya dikecilkan, tapi ketahanan keluarga tersebut terkait pendidikan, keharmonisan antar hubungan, jadi orang tua dengan anak, orang tua dengan remaja, ataupun orang tua dengan lansia itu akan menjadi harmonis. Harapannya menjadi lebih berkualitas, baik itu jumlah dan ini pemahamannya tentang keluarga itu sendiri. Jadi kami mohon semua masyarakat di Kota Kediri bisa menghubungi kami, teman PKB, untuk ikut berpartisipasi di lingkungan Kelurahan Panjenengan tentang ini berkaitan dengan tribina kami. Ya, itu dari kami, semoga apa yang kami bisa sumbangsikan bermanfaat untuk masyarakat Kota Kediri khususnya. Oke, luar biasa. Ini sebelum kita berakhir juga harapan dari Pak Iswandi dan juga Bu Emi mengenai fenomena child free ini, khususnya kepada para pemuda atau calon orang tua yang nantinya mau menikah, membangun rumah tangga. Kalau misalkan ada di otaknya itu ingin child free, nah itu mungkin harapannya atau yang disampaikan, monggo. Ya, jangan takut punya anak. Ya. Yang penting kita didik dengan baik, kemudian kita doakan, kemudian kita pelihara dengan maksimal, baik pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Insya Allah itu investasi, baik dunia maupun akhirat. Kalau PMI? Iya, kalau saya itu hanya mengajak aja kepada orang tua, terutama yang sudah putranya remaja, ajak berkomunikasi ya. Betul. Jadi mereka cerdas memang, anak-anak kita yang sekarang ini itu rata-rata cerdas. Mereka dan perlu orang tua ketahui bahwa yang mereka terima informasi itu sekarang itu tidak bisa dibatasi lagi. Jadi ketika kita di sini, mereka paling juga sudah tahu informasi yang ada di Amerika. Iya, betul. Nah, itu yang tidak ada filternya, sehingga sering-seringlah diajak komunikasi, karena anak sekarang itu sudah sangat-sangat cerdas tapi sangat rentan. Itu. Jadi moga-moga saja dengan pendampingan orang tua, dengan kedekatan orang tua, ada komunikasi, insya Allah fenomena ini tidak akan semakin membesar. Itu hanya sekedar wacana saja. Luar biasa. Rekan pemuda, perlu diingat ya bahwa yang namanya anak itu bukan masalah. Jangankan kita punya anak, nggak punya anak pun itu sudah masalah sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya dan juga dari hasil obrolan ini,
bahwa yang namanya anak itu kenikmatan tersendiri. Yang namanya orang tua, bisa menjadi sosok orang tua itu suatu kenikmatan yang luar biasa, apalagi bisa menjadi seorang ibu. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan takut punya anak. Tuh. Bisa dikonsultasikan ke penyuluhan KB Dinas DP3 di P2KP. Nah, itu di Kota Kediri, gratis. Nah, oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Iswandi dan juga Bu Eni. Kami juga terima kasih Mas karena diberi kesempatan untuk ikut bisa bergabung dengan di sini, bisa berkomunikasi dengan masyarakat Kota Kediri. Ini pasangan suami istri yang luar biasa. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan nanti kita bisa nyambung di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.